Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema asuhan gizi seimbang pada Ibu Nifas dan Ibu menyusui. Terima kasih kepada Ibu Nisa telah meluangkan waktunya. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajila, NIM 2110101093, jurusan Kebidanan di Universitas Aisyah, Yogyakarta. Baik Bu, saya akan melakukan penyuluhan. Penyuluhan kepada Ibu Mas Nifas. Di sini ada beberapa. Yang pertama, gizi, kebersihan diri atau personal hygiene. Yang ketiga, istirahat atau tidur. Kemudian pemberian ASI, latihan atau senam nifas, hubungan seksual, keluarga berencana, dan tanda-tanda bahaya nifas. Yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu gizi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian masa nifas dan menyusui. Pengertian masa nifas. Masa nifas atau puerperium adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai pemulihan kembali alat-alat reproduksi seperti keadaan semula sebelum hamil yang berlangsung 6 minggu atau 40 hari. Menurut Norlina 2014. Masa nifas adalah masa selama persalinan dan setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya kepada waktu saluran reproduksi kembali ke keadaan tidak hamil atau yang normal. Nugroho 2014. Masa nifas atau puerperium adalah masa pemulihan kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Sofian 2011. Selanjutnya, pengertian menyusui. Menyusui adalah suatu proses belajar. Bayi belajar menghisap keluar air susu dari payudara dengan seefisien mungkin, dan ibu belajar cara menyusui dengan senyaman mungkin. Nugroho 2014. Menyusui adalah suatu proses alamiah. Berjuta-juta ibu di seluruh dunia berhasil menyusui bayinya tanpa pernah membaca buku tentang ASI. Bahkan ibu yang buta huruf sekalipun dapat menyusui anaknya dengan baik. Untuk mengembalikan alat-alat kandungan keadaan sebelum hamil diperlukan kandungan gizi yang diperlukan ibu dalam sehari adalah 2.800 kalori dan protein 64 gram. Kebutuhan gizi pada masa nifas terutama bila menyusui akan meningkat 25%, karena untuk proses kesembuhan sehabis melahirkan dan untuk memproduksi air susu yang cukup untuk kesehatan bayi. Status gizi ibu. Yang pertama, status gizi ibu memberikan peranan yang penting terhadap kuantitas dan kualitas ASI. Yang kedua, ibu dengan gizi baik akan memproduksi ASI sekitar 600 sampai 800 mili pada bulan pertama. Yang ketiga, sedangkan ibu dengan gizi yang kurang hanya memproduksi ASI sekitar 500 sampai 700 mili. Mengapa kebutuhan makanan ibu menyusui meningkat? Mari kita bahas. Di sini ada syarat gizi seimbang ibu menyusui. Syarat-syaratnya yang pertama, tinggi cairan sama dengan 800 sampai 1000 mili per hari. Dianjurkan minum 8 sampai 12 gelas per hari. Yang kedua, mudah dicerna dan tidak merangsang. Menghindari makanan yang banyak berbumbu, terlalu panas atau dingin, tidak menggunakan alkohol, guna kelancaran pencernaan ibu. Yang ketiga, dianjurkan banyak makan sayuran berwarna. Yang keempat, tinggi kalori dan protein. Yang kelima, cukup vitamin dan mineral. Yang keenam, tinggi konsumsi cairan dan buah segar. Yang ketujuh, susunan menu bervariasi dan seimbang. Selanjutnya,
Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi ibu menyusui. Jadi di sini terdapat banyak faktor, terutama pengaruh makanan erat kaitannya dengan volume ASI yang diproduksi per hari. Yang kedua, protein dengan adanya variasi individu, maka dianjurkan penambahan 15-20 gram protein sehari. Yang ketiga, suplementasi. Jika makanan sehari seimbang, suplementasi tidak diperlukan, kecuali jika kekurangan satu atau lebih zat gizi. Yang keempat, aktivitas. Yang kelima, psikologis. Yang keenam, kesehatan. Yang ketujuh, pengetahuan atau pendidikan tentang pantangan, kesukaan, kebutuhan. Yang ke-8, sosial ekonomi. Yang ke-9, baik tidak mau menyusui. Yang ke-10 atau yang terakhir, masalah pada payudara. Selanjutnya, kebutuhan makanan bagi ibu nifas lebih banyak. Kegunaan makanan tersebut agar lika-liku persalinan cepat sembuh dan bermanfaat sebagai cadangan laktasi. Maka sebaiknya dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, maka makan harus teratur 3 kali sehari. Yang kedua, hidangan tersusun dari makanan bergizi yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, serta minum susu 1 kali sehari. Yang ketiga, pergunakan aneka ragam makanan yang ada. Yang keempat, pilihlah berbagai macam bahan makanan yang segar. Di sini ada contoh menu makanan ibu nifas. Di pagi, siang, dan sore malam. Di pagi hari terdapat susu manis, nasi, tempe goreng, ikan asin, gudangan di jam 10, bubur kacang hijau, dan jeruk. Di gudangan ini batasnya sampai jam 10. Kemudian di siang hari ada nasi, ayam goreng, tahu goreng, sayur lodeh, pepaya, batasnya sampai jam 16, jam 4, dan kolak pisang. Kemudian di sore atau malam hari ada nasi, telur dadar, tahu bacem, tumis kacang panjang, dan pepaya. Selanjutnya, dampak kekurangan gizi ibu menyusui. Jadi ibu menyusui yang kekurangan gizi akan berdampak pada dua, pada ibu dan pada bayinya. Dampak pada ibunya yang pertama, ibu kekurangan gizi. Yang kedua, ibu kekurangan darah. Dan yang terakhir, jumlah ASI menurun. Dampak pada bayinya, tumbang anak terganggu, bayi mudah sakit, mudah terkena infeksi, dan kekurangan gizi esensial yang akan mempengaruhi mata dan tulang. Selanjutnya, ibu menyusui biasanya cepat merasa haus. Karenanya, ibu menyusui harus minum sebanyak mungkin. Air, susu sapi, susu kedelai, jus buah segar, atau sup. Hindarilah minuman ringan, teh atau kopi seperti halnya ketika hamil. Namun demikian, tidak ada bukti ilmiah bahwa seorang ibu yang minum susu akan membantu produk ASI. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ada. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya.